إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada diri kita, yang memudahkan langkah-langkah kaki kita sehingga pada hari Jumat ini kita bisa melaksanakan salah satu bentuk ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmatnya serta pantas mewarisi surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai sosok hamba Allah dan mengaku umatnya Rasulullah SAW, maka ada kewajiban bagi diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik itu yang termaktub di dalam Al-Qur'an sebagai firman Allah ataupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu konsekuensi iman di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita pahami, menjadi seorang mukmin tidak cukup hanya sebatas pengakuan saja. Pengakuan beriman tersebut harus kita buktikan dalam bentuk sikap yang terpuji dan amal soleh. Bila tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan bahwa ia bukan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8. Karena itu, untuk membuktikan kebenaran iman seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Baik ujian itu dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan, seperti harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, popularitas yang mencuat, wajah yang ganteng atau cantik, dan sebagainya. Maupun ujian yang tidak menyenangkan, seperti penyakit yang diderita, risiko yang menimpa, paras yang jelek, kedudukan yang rendah, dan sebagainya. Karena itu, mukmin yang sejati yang biasanya bila mengalami hal-hal yang menyenangkan tidak akan lupa diri, dan bila mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tidak akan berputus asa. Kepastian adanya ujian itu dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya.
Ahasiban nasu ayyudriku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat kedua sampai ketiga. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. Sekarang ini yang justru banyak terjadi. Bila seseorang mengalami hal-hal yang menyenangkan, lupa diri, dan bila mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, putus asa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk membuktikan keimanan kita, ada konsekuensi keimanan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekurang-kurangnya ada 6 konsekuensi iman yang harus kita buktikan. Yang pertama, al-yakin, yakni memiliki keyakinan yang mantap dan tidak sedikit pun memiliki keraguan akan kebenaran, keaslian ajaran Islam, serta yakin akan prospek yang cerah bila menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan keyakinan tidak ada unsur keraguan itu, barulah seseorang mukmin mau menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Bahkan mau berjihad untuk menegakkan ajaran Islam, meskipun harus dengan pengorbanan harta dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-15. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian konsekuensi keimanan kedua yang harus kita buktikan adalah at-taslim, atau berserah diri dan pasrah terhadap segala keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima atau kita laksanakan. Sikap seperti ini pernah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala meskipun harus menyembelih anaknya sendiri yang bernama Ismail. Bahkan Ismail sendiri menerimanya dengan sedang hati. Sedangkan Siti Hajar sampai mengusir setan yang mencoba menggodanya agar ia mencegah suaminya itu untuk menyembelih Ismail. Sebagai mukmin, memang tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima segala keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik hal itu disukai maupun tidak, usia tua, kematian dan sebagainya merupakan di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Sebagaimana firman-Nya, "Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Quran surat Ali Imran ayat ke-83. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian konsekuensi ketiga dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita buktikan adalah as-sam'u wat ta'ah. Yaitu mendengar dan menaati setiap ajakan, seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai mukmin yang sejati, bila ada seruan
ajakan dan perintah untuk menegakkan kebenaran Islam, kita harus menyambutnya dengan senang hati, lalu berjuang bagi tegaknya kebenaran Islam itu. Begitu juga dengan seruan atau ajakan dan perintah untuk menghancurkan segala bentuk kebatilan. Hal tersebut pula yang menyebabkan seseorang mukmin menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Yang artinya hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat ke-51. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang merupakan konsekuensi orang yang beriman adalah ittiba'ul minhaj, atau mengikuti manhaj, aturan, sistem, undang-undang atau syariat di dalam Islam yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya, meskipun banyak kendala yang harus dihadapinya. Kendala mengikuti syariat Islam muncul karena begitu banyak orang yang tidak memahami keagungan ajaran Islam dengan baik. Kendala itu bisa datang dari penguasa dan orang tua, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, atau dari anak seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bisa juga dari istri seperti yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam, atau dari keluarga dan masyarakat. Sebagai mukmin yang sejati, kendala-kendala apapun tidak boleh membuat kita sampai mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, peraturan dari agama ini, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat ke-18. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kelima, yang merupakan konsekuensi iman yang harus kita buktikan adalah adamul haraj, atau tidak ada perasaan berat dan bersempit dada dalam menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diputuskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan sesuatu yang penting, karena tanpa hati yang senang, keputusan-keputusan Allah yang ringan sekalipun akan terasa berat. Sementara bila ada rasa senang, jangankan ketetapan Allah yang ringan, yang berat saja akan terasa menjadi ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang kau perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Quran Surat An-Nisa ayat ke-65. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, yang merupakan konsekuensi iman yang harus kita buktikan adalah adamul khiyarah, yakni tidak memilih-milih lagi peraturan lain selain Islam. Ketika sudah ada ketetapan Allah dan Rasul-Nya, orang yang memilih peraturan lain selain Islam bukan hanya tidak diakui keimanannya, tetapi juga dianggap sebagai orang yang tidak pantas kalau mengaku beriman, karena ia termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah.
Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi mukmin itu memang tidak cukup hanya sebatas pengakuan saja, tetapi setelah kita mengaku, kita buktikan keimanan kita dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang paling penting kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام ونور قلوبنا بقراءة القرآن ونور قلوبنا بحفظ القرآن ونور قلوبنا بفهم القرآن. اللهم اجعلنا هداة بالمهتدين والحقنا بعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وله يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما